plagiarisme. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat diri sendiri. Mari kita lihat seberapa jauh pengetahuan siswa SMA Negeri 3 Bandung mengenai plagiarisme. Kami melakukan wawancara kepada 64 responden yang terdiri dari siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 3 Bandung. Muhammadiyah Suruntas 12 IPA 2. Amin 12 IPA 2. Ya, Argi 12 IPA 5. Pertama, studi kasus plagiarisme. Seorang siswa diberikan tugas membuat makalah, kemudian ia mengambil materi dari internet dan secara sengaja tidak mencantumkan sumber. Apakah kejadian tersebut termasuk plagiarisme? Iya. Kalau misalnya ada seseorang yang masukin teks dari website ke tugas, sebenarnya menurut saya tuh secara hukum tuh plagiarisme. Tapi kalau misalnya selama itu dipakai untuk belajar dan dia bukan plagiat dan menyebarkan ke orang lain kalau itu karya dia, itu bukan termasuk plagiarisme. Iya, karena menurut saya itu tidak menghargai seorang sumbernya, narasumbernya, betul. Dan yang kedua adalah bisa dibilang ketika nanti ada orang lain yang mengira itu adalah milik dia gitu kan, padahal dia sendiri meng-copy paste, tentu saja jelas bahwa itu merupakan plagiarisme. Karena hukum itu baik sengaja atau tidak sengaja, selama seseorang melanggar hukum sudah disebut sebagai pelanggaran. 95,31% menjawab ya, kejadian tersebut termasuk kegiatan plagiarisme. 4,68% menjawab kegiatan tersebut tidak termasuk kegiatan plagiarisme. Pertanyaan nomor 2. Seorang siswa diberikan tugas membuat makalah, kemudian ia mengambil materi dari internet dan secara tidak sengaja tidak mencantumkan sumber. Apakah kejadian tersebut termasuk kegiatan plagiarisme? Tidak sengaja gitu ya. Namanya juga manusia punya banyak kesalahan, nggak apa-apa gitu. Tapi alangkah lebih baik lagi bila kita jujur dan menjelaskan, Bu, ternyata sumbernya di sini, atau Pak, sumbernya di sini. Jadi kalau bisa buat lagi ya buat lagi. Kalau misalnya dia nggak sengaja, nggak nyantumin sumber di mana dia dapat informasi buat makalahnya, pasti dia tuh kalau udah nyadar langsung masukin sumbernya, jadi diperbaiki gitu kesalahannya. 59,37% menjawab iya, sedangkan 40,62% menjawab tidak. Bentuk plagiarisme: mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ketiga, menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Kelima, melakukan parafrase, mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Pertanyaan nomor 3. Apakah kamu tahu hak apa yang dilanggar saat kamu melakukan plagiarisme? Hak milik properti. Nggak dulu deh. Hak yang dilanggar itu hak cipta, yang jelas. Hak idenya pertama. Yang kedua juga penghargaan. Kalau seandainya nanti yang dihargai malah orang yang memplagiat gitu ya, dimana keadilan. Tahu sih. Plagiarisme melanggar salah satu hak warga negara, yaitu hak kekayaan intelektual.
Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Hak kekayaan intelektual mencakup dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan hak kekayaan industri meliputi hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Undang-undang yang mengatur hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menjelaskan beberapa bentuk ciptaan yang dilindungi dan terdiri dari berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hal hasil karya lain seperti ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. 70,31% menjawab iya. Mereka tahu hak apa yang dilanggar saat melakukan plagiarisme, salah satunya adalah hak cipta. 29,68% menjawab tidak tahu hak apa yang dilanggar saat melakukan plagiarisme. Pertanyaan nomor 4. Jika kamu menjadi pihak yang diplagiat, apa yang akan kamu lakukan? Apabila karya saya berpengaruh besar kepada masyarakat, saya akan mengajak bicara orang tersebut secara langsung untuk mengambil tindak lanjut supaya urusannya tidak berbelit-belit gitu, jadi langsung selesai. Kalau misalnya itu bukan hal yang terlalu berpengaruh pada masyarakat dan itu tuh cuma proyek kecil gitu misalnya, itu sih nggak apa-apa kok. Bersabar. Menurut saya plagiarisme itu bisa berdampak dua hal, merugikan atau menguntungkan, nggak ada yang setengah-setengah. Jadi selama plagiarisme itu merugikan, berarti kita biasanya keuangan kita diambil orang. Tapi kalau nggak merugikan, otomatis hasil karya kita dibuat lebih terkenal orang. 46,87% menjawab mereka akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. 29,68% menjawab diam saja. 20,31% menjawab tidak tahu. 3,12% menjawab akan menegur pihak yang melakukan plagiarisme. Sanksi pelanggaran hak cipta. Pelaku pelanggaran hak cipta dapat digugat secara perdata dan pidana. Cara keperdataan dapat digugat ke pengadilan niaga sebagaimana tercantum pada pasal 56 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Secara pidana, sang pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan atau pidana denda. Pidana penjara dengan hukuman minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun. Pidana denda dengan denda minimal 150 juta rupiah, maksimal 5 miliar rupiah. Diperbolehkan. Nggak boleh. Tidak percaya diri. There you are with your light brown hair. Apologize cause all that I did was stare. And no, I'm not a creeper, I swear that I'm a keeper. I'm just glad you noticed that I was there. I got your name, but I didn't get your number. So now I'm left with all